Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Ayah Haruka pun pulang ke rumah, di mana Akiko tak menduga Tokimune pulang lebih awal dan tak percaya ombak yang besar akan segera datang. Mendengar kata ombak membuat Shinichiro merasa ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Shinichiro bertanya ke Haruka apakah ayahnya tahu kalau ia datang kemari. Haruka berkata kalau ayah dan ibunya tahu Shinichiro datang kemari, namun sikap Akiko tampak mencurigakan. Mei menyambut Tokimune pulang, di mana Mei berkata Nihama ada di ruang keluarga. Tokimune yang masih mengira Nihama itu perempuan tak percaya teman anaknya datang kemari, tapi ia melihat sepatu pria dan kembali mengira pasti teman Haruka itu tipe yang tomboy dan berkata kalau ternyata teman Haruka itu senang berolahraga. Sedangkan Mei berdoa ke Shinichiro untuk tetap selamat setelah semua ini. Tokimune merasa ia datang di waktu yang tepat untuk bisa bertemu temannya Haruka dan akan segera menyapanya. Ketika Tokimune membuka pintu, dalam bayangannya ia melihat seorang gadis berambut pendek menyapa dirinya. Tapi bayangan itu memudar dan berganti ke seorang pria yang mana itu adalah Shinichiro. Melihat Shinichiro yang seorang laki-laki membuat Tokimune langsung murka dan bertanya siapa Shinichiro. Haruka balik bertanya ke ayahnya kenapa bersikap seperti itu. Padahal sebelumnya ia sudah dapat izin. Tapi bagi Tokimune itu beda cerita kalau itu laki-laki. Haruka yang polos berkata memang Shinichiro itu laki-laki, tapi tetap saja Shinichiro itu temannya Haruka. Tetap saja Tokimune tak menerimanya. Akiko membawa Haruka dan Tokimune keluar ruangan dan meminta maaf ke Shinichiro, yang membuat Shinichiro ditinggal sendirian. Dari dalam Shinichiro bisa mendengar mereka sedang berdebat sekarang dan tak percaya kalau selama ini Shinichiro dikira perempuan. Mei tiba-tiba saja datang yang membuat Shinichiro kaget. Mei berkata soal Tokimune yang pulang lebih awal dari biasanya karena biasanya ia pulang lebih lama. Shinichiro menyadari kalau hanya Tokimune yang tak mengetahui soal kedatangan Shinichiro. Mei berkata iya dan tidak karena sangat sulit untuk dijelaskan karena Tokimune itu sangat protektif dengan Haruka dan Shinichiro mengerti kenapa ia kurang diterima sebelumnya. Tapi Shinichiro mengerti kenapa itu terjadi dan sebaiknya ia pergi dari sini. Tak lama setelah itu Tokimune masuk dan berkata ia mengerti apa yang Haruka sampaikan karena sudah terlanjur Tokimune ingin melakukan pembicaraan serius dengan Shinichiro hanya berdua saja. Tentu membuat Shinichiro bingung dan keheranan. Tokimune menarik dan membawa Shinichiro untuk berbicara empat mata dan membawanya ke ruangan kerjanya. Tokimune sekali lagi bertanya soal nama Shinichiro dan maaf karena sudah menyita waktunya Shinichiro. Tapi Shinichiro tak mempermasalahkannya dan tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tokimune memperkenalkan dirinya, juga ia memperkenalkan toko buku ternama yang merupakan perusahaan miliknya. Shinichiro berkata ia tahu soal perusahaan milik Tokimune. Tokimune tak percaya Shinichiro tahu soal itu. Karena Shinichiro tahu soal dirinya dan perusahaan miliknya, Tokimune ingin membicarakan sesuatu yang serius. Tapi sebelum itu, Tokimune mengucapkan rasa terima kasih karena sudah membantu Haruka mendapatkan nilai yang baik. Shinichiro benar-benar hebat dalam mengajar, bahkan juga dapat ranking pertama. Dan Tokimune merasa itu sangatlah luar biasa. Shinichiro merasa ia harus mempersiapkan masa depannya karena ia juga tumbuh dengan orang tua yang tunggal. Tokimune benar-benar memuji pemikiran Shinichiro. Shinichiro mengira Tokimune akan bersikap dingin padanya, atau jangan-jangan Shinichiro hanya berpikir berlebihan saja. Lalu ekspresi Tokimune berubah menjadi lebih serius dan bertanya dengan nada yang serius juga ke Shinichiro. Ia bertanya apakah Shinichiro benar-benar hanya berteman dengan Haruka saja dan tak ada maksud lain seperti menyimpan perasaan ke Haruka. Shinichiro bisa merasakan intimidasi yang kuat yang datang dari seseorang yang menghabiskan separuh hidupnya dalam pertarungan bisnis yang keras. Jika Shinichiro menyerah di sini, sudah pasti Shinichiro tak akan bisa bersama Haruka lagi. Apalagi Tokimune itu tipe orang tua yang tegas. Hanya ditatap begini saja sudah membuat Shinichiro gemetaran. Tokimune kembali bertanya dan meminta Shinichiro untuk menjawabnya. Shinichiro menjadi bingung apakah ia harus berbohong dan berkata ia tak punya motif tersembunyi apapun ke Haruka. Dengan begitu, Tokimune akan mengurangi intimidasinya dan tersenyum ke Shinichiro. Tapi Shinichiro merasa itu tidaklah benar karena kebohongan itu hanya akan merugikan diri sendiri di waktu yang mendatang. Tokimune menatap Shinichiro yang tampak gemetaran dan penasaran apa yang akan Shinichiro lakukan. Ia datang
datang mengaku sebagai teman putrinya. Pasti ada tujuan lain yang Shinichiro sembunyikan. Apalagi Haruka itu dari keluarga ternama dan banyak orang yang akan memanfaatkan itu. Itulah kenapa Tokimune merasa harus melakukan ini, mengingat anaknya yang begitu polos akan cinta. Tokimune bingung kenapa Shinichiro hanya diam sedari tadi. Meskipun Shinichiro menyerah di sini, tapi Tokimune tak akan ikut campur jika mereka hanya berteman. Tapi Tokimune bisa melihat Shinichiro yang mengepal tangannya lebih kuat dari sebelumnya dan bingung apa yang akan Shinichiro lakukan. Mungkin ini sama seperti seorang atlet yang menguatkan mentalnya. Tiba-tiba saja Shinichiro membuka mulutnya dan berkata kalau ia sangat mencintai Haruka dan ini adalah rasa cinta yang murni tanpa kepalsuan. Mendengar itu tentu membuat Tokimune kaget dibuatnya dan cerita pun berlanjut.